ketika tanpa harokat seperti ini, maka jangan ragu, kharaja Muhammadun harus marfu rafa. Isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah. Isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah. Ini kalau muzakkar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan kitab Durusul Lughah. Kita sampai di pelajaran yang ke-12 dan halaman 65. Namun pelajaran ke-12 ini, kalau kita melihat kepada nas atau percakapan, maka di sini penulis menekankan tentang domir anti, Nah, ketika domir anti ini bergabung dengan isim yang lain, maka antinya berubah menjadi domir ki. Ya, contoh, kaifa haluki. Nah, kaifa haluki ya bintu. Bagaimana kabarmu wahai nak? Namun anaknya perempuan. Nah, hal bergabung dengan anti, maka menjadi haluki. Kemudian contoh yang berikutnya juga masmuki. Karena yang ditanya adalah perempuan, maka menjadi ki, masmuki, siapa namamu. Kemudian juga aina abuki. Nah, di mana ayahmu? Jadi ketika anti ini dia bersambung atau bergabung dengan isim, maka antinya berubah menjadi ki, masmuki, aina abuki, kaifa haluki, dan seterusnya. Nah, kita sampai di halaman 65, yaitu latihan nomor 2. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah, summa qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misal. Jadi pelajaran ke-12 ini juga menjelaskan tentang munada. Selain dhamir anti ketika disambung dengan isim maka menjadi ki. Nah, dia juga membahas tentang munada. Munada adalah isim yang dipanggil, nama yang dipanggil. Munada. Contoh, kita memanggil Fatimah, wahai Fatimah, maka ya Fatimatu. Ya. Kita memanggil Ustaz, wahai Ustaz, maka ya Ustazu, ya. Nah, tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Ya Ustaz. Walaupun secara asal dia harus pakai alif lam dan pakai tanwin. Contoh yang lain, wahai nak perempuan. Nah, asalnya kan bintun, anak perempuan. Namun ketika dia dipanggil, ya, maka menjadi ya bintu. Nah, maka bintu ini namanya al-munada, munada yang dipanggil, ya-nya namanya adatun nida, huruf panggilan. Huruf panggilan. Ini pelajaran yang ke-12 tentang munada. Nah, baru kita latihan. Bacalah setiap jumlah dari jumlah-jumlah berikut, kemudian bacalah lagi marratan ukhra, yang kedua kali setelah merubah munada sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh. Contoh, aina qalamuka ya abi, maka aina qalamuki ya ummi. Nah, yang pertama contoh mudzakkar, di mana polpen kamu, karena kamunya itu mudzakkar, maka menggunakan ka. Kalau kamunya muannas, maka menggunakan ki. Aina qalamuki ya ummi, di mana pulpenmu wahai ibuku. Nah, maka ini gampang, cuma memindah kepada yang muannas. Nah, ada contoh, ada 10, 33 berarti antum. Ayo Tri, 1, 2, 3 langsung hajar. Indaka qalamu ya Muhammad. Qalamun pakai tanwin. Indaka qalamun ya Muhammadu. Ya. Indaki
qalamun ya Aminatu. Nah, bagus. A'indaka qalamun ya Muhammadu. A'indaki qalamun ya Aminatu. Bagus. Nomor 2. Aina baituka ya Sayyidi. Ya, Sayyidi itu ada titik 2 ya. Aina baituka ya Sayyidi. Terus? Aina baituki ya Sayyidati. Nah, itu artinya di mana rumahmu wahai tuanku? Wahai tuan. Ya. Kemudian kalau yang perempuannya, aina baituki ya Sayyidati, ya Sayyidati. Di mana pulpenmu wahai nyonya? Nah, itu kalau bahasa kita. Nomor kada Bu. Kada. Ya Muhammad, ya Thayyib kalau laki-laki. Ya itu ya Muhammad, ya Abdullah, ya Muhammad, ya Thayyib. Kalau kita manggil yang atau ami, paman, om. Kalau kita kan om ya. Bisa juga ami. Ami, paman maksudnya. Kalau perempuan bisa mama, ya umi bisa atau apalah. Kalau Khadijah kadang Indonesia Khadijah, Khadijah. Atau ya Fatimah gitu. Kalau nggak tahu namanya ya. Ya, atau ya ammah, ya ammati bisa. Acil kalau bahasa kita kan acil. Kemudian nomor 3, Ahadzal daftaru laka ya Ali. Ya Ali. Aliyu. Iya, ya Aliyu ya. Artinya apa? Apakah ini buku tulis milikmu ya Ali? Ya. Terus yang muannasnya? Ahadzal daftaru laki ya Fatimatu. Ahadzal daftaru laki Ya Fatimatu. ya. Apakah buku ini milikmu wahai Fatimah? Kemudian nomor 4, 4, 5, 2 berarti. Sisanya 3 terakhir. Yang datang terakhir 3 soal. Ya, 4, 5. Min aina anta ya akhi. Terus yang muannasnya? Min aina anti ya ukhti. Nah, itu sudah bagus. Artinya? Dari mana kamu wahai saudaraku? Ya. Terus yang muannasnya? Dari mana kamu wahai saudariku? Ya. Terus nomor 5? Aina abuka ya Khalidu. Asalnya kan Khalidun pakai tanwin. Namun ketika dimasuki huruf nida, huruf panggilan ya, maka tidak pakai tanwin. Ya Khalidu. Naam. Terus? Aina abuki ya Khadijatu. Nah, di mana ayahmu wahai Khalid? Di mana ayahmu wahai Khadijah? Ya, Maulana Rifki nomor 6, 7. Biar ya. Nomor 6 Ustaz. Ya. A'anta maridun ya khali. Kemudian a'anti maridotun ya khalati. Ya, berubah menjadi maridotun ya, muannas. Jadi kalau muannasnya a'anti maridotun. Nah, itu polanya mubtada dan khabar mubtada. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya juga muannas. Aina a'anta maridun ya khali? Apakah kamu sakit wahai pamanku? Jadi khali paman, namun dari jalur ibu. Jadi khalun paman, saudara ibu. Muannasnya a'anti maridotun ya. Anti mubtada, muannas, maka khabarnya juga harus muannas. A'anti maridotun ya khalati? Apakah kamu sakit wahai acilku? Terus nomor 7. Aina bintuka ya ammi. Aina bintuki ya ammati. Ya. Di mana anak perempuanmu wahai pamanku, dan di mana anak perempuanmu wahai bibiku. Nah, jadi sama terjemahnya. Namun kalau amun kan paman dari jalur ayah, saudara ayah. Kalau ammatun, bibi dari jalur ayah. Nah, 8, 9, 10. Nomor 8. Cuma merubah kepada muannas. Nah, insyaallah gampang lah. Alaka akhun ya Hamidun. Nah, karena dimasuki huruf nida, ini huruf nida, maka tidak pakai tanwin. Nah, semuanya tidak pakai
Amin. Berarti Alaka akhun ya Hamidu. ya. Ya. Alaki ukhtun. Akhun tetap akhun juga. Alaki akhun ya Su'adu. Ya, artinya apa? Apakah kau mempunyai saudara ya Hamid? Wahai Hamid. Ya, itu artinya wahai. Terus yang muannasnya Apakah kamu memiliki saudara. ya Su'ad? Wahai Su'ad. Su'ad nama perempuan. Su'ad nama perempuan. Nomor 9. Mada indaka ya akhi. Terus muannasnya Mada indaki ya ukhti. apa artinya madza indaka ya akhi? Apakah kau memiliki ini? Ya, Apa yang kamu miliki wahai saudaraku? Apa yang kamu miliki wahai saudariku? Kalau bahasa kitanya kamu punya apa? Nah, kamu punya apa wahai kisanak? Itu kalau kolosial, film kolosial, kisanak. Jadi itu apa yang kamu miliki wahai saudaraku dan apa yang kamu miliki wahai saudariku. Nomor 10. Nah, gampang. Assalamualaikum ya abi. Terus? Assalamualaikum ya ammi. Nah, bukan. Ummi. Ya ummi. Ya, kesejahteraan untukmu wahai ayahku dan kesejahteraan untukmu wahai ibuku. Kemudian latihan nomor 3. Annisil fa'ila. Muannaskan fa'il. Nah, jadikan fa'ilnya muannas fi kullin minal jumalil atiyati. Di setiap jumlah-jumlah berikut. Contoh, kharajat Muhammadun minal baiti. Telah keluar Muhammad dari rumah. Mana pelaku keluar? Muhammad ya. Nah, fa'il itu marfu'. Dia selamanya dirofa'kan. Makanya harokatnya dhammah. Nah, kalau seandainya fa'ilnya perempuan muannas, maka fi'ilnya harus dikasih ta'nits sakinah. Tak muannas yang sukun. Nah, jadi bab fa'il tentang pelaku. Fa'il adalah al-ismul marfu' alladzi yuzkaru qablahu fi'luhu. Isim yang dirofa'kan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada perbuatan pasti ada pelaku. Nah, telah keluar Muhammad. Ketika tanpa harokat seperti ini, maka jangan ragu, kharaja Muhammadun. Harus marfu' rafa'. Isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah. Isim mufrad dirafa'kan dengan dhammah. Ini kalau muzakkar. Kalau muannas maka wajib fi'ilnya dimuannaskan juga dengan menambah ta'nis sakinah. Nah, namanya tak muannas yang sukun. Kharajat Fatimatu. Nah, ini ismul ladzi lan sarif, maka tidak boleh pakai tanwin. Nah, ini. Kalau dia muannas maka wajib fi'ilnya muannas juga. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya wajib muannas juga. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Kemudian kharajat Aminatu minal baiti. Telah keluar Aminah dari rumah. Ayo. 3. Nomor 1. Langsung jawabannya, Sir. Ya, antum baca dulu soalnya, kemudian muannasnya bagaimana? Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, muannaskan. Dhahabat al-mudarrisatu Jadi, ilal kalau antum baca langsung, maka disukunkan. Dhahabatil. Kan bertemu dengan dua sukun, tidak bisa dibaca. Nah, kan asalnya mudar di satu. Nah, ini bertemu dengan dua sukun. Iltiqa usakina ini bertemu dengan dua sukun. Tidak bisa dibaca, maka harus dikasrahkan. Dhahabati, bukan dhahabat al-mudarrisatu, bukan. Tetapi dhahabatil mudarrisatu. Ya. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, langsung terjemahkan yang muannasnya.
telah pergi guru perempuan itu ke kelas. Ya. Nomor 2 Sat. Dhahaba abi ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Nah, itu kan ayahku, berarti ganti dengan ibuku. Nah, Dhahabat ummi ilal mustashfa. nah, telah pergi ibuku ke rumah sakit. Nomor 3. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Ya, bertemu dengan 2 sukun, maka dikasrahkan tak muannasnya. Jalasatit talibatu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Muannaskan. Berarti saudariku. Kharajat ukhti Ya. minal baiti. Nah, telah keluar saudariku dari rumah. Kaburnya. Kan keluar. Kemudian latihan 4. Ta'ammal ma yali, renungkan berikut ini. Atau perhatikan berikut ini. Jalasat. Nah, ini betul dengan 2 sukun tadi. Jadi penulis ingin membahas kembali. Jalasat. Nah, bukan jalasat talibatu, susah ya. Karena bertemu dengan 2 sukun, maka lid darurat ya, mau nggak mau harus salah satu yang ngalah, maka sukun yang pertama dikasrahkan. Jalasatit talibatu, telah duduk siswi itu. Nah, jadi sukun yang pertama dirubah kepada kasrah. Latihan 5. Iqra'il jumalal atiyata. Asalnya iqra' ya. Karena bertemu dengan 2 sukun, iqra'il. Nah, Anda baca iqra'il. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah jumlah-jumlah berikut. Nah, asalnya man al-fata. Man dan al-fata. Karena bertemu dengan 2 sukun, gimana bacaannya? Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa banu ammi. Nah, ini kan asalnya man al-fata. Man, siapa? Al-fata, pemuda. Nah, ini bisa dibaca nggak? Nggak bisa dibaca. Man, nggak bisa. Maka dikasrahkan. Manil fata. Alladzi kharaja min baitikal ana huwa banu ammi. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Apakah dia anak pamanmu? Apakah dia siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dijawab, huwa banu ammi, dia anak pamanku. Ya. Kemudian ayo belajar membaca. Siapa gilirannya? Ya, Bafarin nomor 2. Nah, tuh. Manil fatatul lati Nah. kharajat min baituka. Nah, huruf jar min Min baitika. ya, min baitikal an. Ana Ya. ya Muhammadu. Ya. Jawabannya ya. Iya bintu khalati. Ya. Siapa pemudi? Kalau fata kan pemuda, fatatu pemudi. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dijawab, dia adalah anak perempuan bibiku. Dia adalah anak perempuan bibiku. Nomor 3, ya gilirannya silahkan. Limanil fata. Limanil. Miftahul ladzi 'alal maktabi. Jawaban. Walil mudarrisi. Ya. Apa artinya? Milik siapa kunci yang berada di atas meja? Jawabannya? Dia milik guru laki-laki. Ya, dia milik guru atau pengajar atau dosen. Kemudian nomor 4, ayat 1. Limanis sa'atul lati alal sariri. Alas sariri. Hiya li zawji ukhti. Ya, artinya Punya siapa jam yang berada di atas kasur? ya. Dia milik
saudara Bukan, suaminya dulu. suami saudariku. Nah, dia milik suami saudariku. Ini bisa kakak bebinian. Nah, dia kakak bebinian punya suami. Nah, ini bahasa Arabnya. Zauju ukhti, suami saudariku. Kemudian latihan ke-6. Nah, ini bertemu dengan dua sukun lagi. Gimana bacanya? Akmilil. Nah, akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin allati fil faragh. Sempurnakanlah jumlah berikut dengan meletakkan isim mausul yang sesuai. Alladzika, allatika fil faragh, di tempat yang kosong. Nah, jadi di sini penulis ingin memahamkan kepada kita, kita harus bisa menggunakan penggunaan isim mausul. Isim mausul itu kata sambung dan maknanya semuanya yang. Mau alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, semuanya adalah maknanya yang. Contoh nomor 1. Apakah dia alladzi ka allati kah? Kalau alladzi kan untuk laki-laki. Kalau allati untuk perempuan. Alkitab titik-titik alal maktabi lil mudarrisi. Nah, coba Rifki. Nomor 1. Antum cuma nyebutkan isim mausul alladzi ka allati ka. Jadi isim mausul kata sambung. Kalau dia mufrad mudzakkar, kalau dia menyambung kalimat sebelumnya mufrad mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Misalnya sebelumnya kalimatnya talib. Nah, ini kan talib mufrad dan mudzakkar. Kalau dia mufrad muannas, maka menggunakan allati. Nah, contoh at-talibah, siswi yang titik-titik, siswa yang titik-titik. Ini dulu. Kalau dia jamak beda lagi. Berarti kitab itu mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka harus allati, ya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Terjemahnya gimana? Kitab itu bukan kitab, ya, kitab itu terus yang di atas meja milik guru. ya, kitab tersebut atau kitab itu yang ada di atas meja milik guru. Nah, dua gini. Tiga kali 4 berapa? 12. 1 3, 2 orang 3. Satu lagi. Oke. Nomor 2. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Nah, artinya Pulpen itu yang di dalam tas rusak. di dalam tasku rusak. Ya. Pulpen tersebut yang ada di dalam tasku rusak. Nomor 3 4. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-ana lil tabibil jadidi. Ya, jadi sifat. Artinya mobil itu yang keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter yang baru. Ya. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadid. Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang itu milik apa? Dokter yang baru. Ada pindah ngantuk saudara. Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 2 berikutnya nomor 4. Latihan nomor 6. Perintahnya adalah cuma memasukkan isim mausul yang sesuai. Kalau sebelum isim mausul itu muzakkar, maka isim mausulnya juga muzakkar. Kalau muannas maka juga muannas. Siapa gilirannya? Nomor 4. Al-kitabul ladzi fil hadiq. Kitab. Itu anjing. Al-kalbu. Ya. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridi. Nah, Maridun. Itu maridun itu pasangan dari anjing. Anjing itu sakit di kebun. Maridun. Maridun ya. Khabar mubtada, dia menjadi khabar mubtada.
Jadi antara mubtada dan khobarnya dipisah panjang. Kan kalau kita hilangkan alladzi sampai fil hadiqah, al kalbu maridun. Intinya kan al kalbu maridun. Anjing itu sakit. Anjing yang ada di kebun sakit. Nah, itu polanya mubtada dan khobar mubtada. Makanya maridunnya harus marfu. Nah, nomor 5, 6, 7. 3 tuh, Bang. Al-fatal ladzi Ya. kharaja minal masjidil anabnul muadzin. Muad. Muadzin. Nah, nunani. Muadzin kan? Nah, muadzina, muadzinu, muni. Harokatnya apa? Ibnunya benar. Al-ana benul muadzinuka dzinaka dzinika. Muadzinin. Ya, mudhaf ilaih itu. Muadzinin. Menjadi mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Apa terjemahnya? Apa Farid? Pemuda yang keluar dari masjid Sekarang sekarang adalah adalah anak dari muadzin. anak muadzin. Jadi al-fata i'rabnya atau jabatannya menjadi mubtada, ibnunya menjadi khabar mubtada. Makanya khabar itu kan marfu. Makanya antum baca ibnu dhammah. Kemudian nomor 6. Battatu itu bebek. Tilkal battatu Ya. tilkal battatul lati tahtas tahta tahtal saja Tahtash tahtas syajarati tahtas sajaroti li bin bin. bintul Nah, fala lam itu huruf jar. Li bin bintil fala fallahi, iya. Bukan falah ya. Kalau falah kemenangan, kalau falah falahi. petani. Nah, bebek itu yang ada di bawah pohon miliknya anak perempuan petani itu. Jadi batoh artinya adalah bebek. Jadi batoh itu diambil dari kata batok, lambat. Makanya lambat bahasa Arabnya apa? Saya lambat. Ana batiun. Nah, maka karena bebek memang lambat, maka diambillah dari situ bahasa nama dia ya. Batatun, sesuatu yang lambat. Maksudnya adalah bebek, dia lambat. Kemudian nomor 7. Al-baitul jadidil ladzi fi dzalika Itu dari sifat. gimana Jadidnya jadi sifat, maka mengikuti baitu. al-baitul jadidil. Nah, kedem. Jadidu. Jadidu. Oh ya. Sifat itu mengikuti pemilik sifat. Kan pemilik sifatnya baitu, tu-nya dhamma, maka jadidu juga dhamma. Jadi sifat. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i Ya, syari'i. apa ini liluza Lil wazir. lil wazir Nah, ra'ri lil wazi. Ya. Artinya apa? Rumah yang baru yang di jalan raya itu. apa ini syari Jalan raya, syari itu jalan besar. Beda dengan torik, jalannya umum, bisa besar, bisa kecil. Fidzalika syari'i di batu. Apa di batu? Nah, ngaco saudara. punya kepunyaan menteri. Di jalan raya itu milik menteri. Mantap sudah. Kemudian nomor 8, 9, 10 habiskan Tri. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi Hadzal darsi bukan hadzal. hadzal darsi sahlun jiddan. Ya. Artikan Pelajaran yang setelah ya yang setelah pelajaran yang setelah pelajaran pelajaran ini sangatlah susah.
Hah? Sahal? Sangatlah mudah. Ya. Sahalun mudah jiddan sekali. Mudah Sangat mudah sekali. Di sini darasul ladzi menggunakan alladzi karena darasu adalah mudzakkar. Kemudian yang berikutnya Itu apa Ustaz? Fata itu apa itu? ya pemudi tadi pemudi. Kalau fata pemuda, al fata itu pemudi. Manil fatatil lati Manil jalasat. fata itu man itu bukan Oh, huruf iya. jar. Kayak man rabbuka. Nah, Oh iya. ya. Ya, terus ya, terus. Man ya man. Benar Ustaz. Manil Manil fatatu. Oh ya. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisatu. nah itu Amamal mudhaf ilah. mudarrisati. Ya. Ya Hiya talibatum min min Maliziyah. artinya ya Malaysia artinya siapa? Siapa pemudi yang duduk di depan guru itu? Hah? Mudarris. Ya, yang duduk di depan guru perempuan itu. Jawabannya Dia adalah murid dari Malaysia. ya, dia adalah santri dari Malaysia. Kita habiskan. Terus Atalikal. nah, atalika apa itu atalika? Ngantuk antum. Cukup anak aja yang ngantuk. Atilkal hakibat haki. Ya, haki. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidi. Nah, Ya Khalidu. ya. Jawabannya La Iya. iyalah di li sadiqi Muhammadin. nah, ya di sadiqi Muhammadin. Atil kal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas itu yang ada di bawah meja itu milikmu? Laka itu milikmu wahai Khalid. Jawabannya la, bukan milikku. Ya li sadiqi Muhammadin. Dia adalah milik temanku Muhammad. Kurang untuk mana? Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-ammu akhul abi, saudara abah. Al-ammatu, saudari abah. Nah, jadi dibedakan dalam bahasa Arab paman dari pihak abah dan pihak mama. Al-khalu akhul ummi, saudara ibu. Al-khalatu, saudari ibu. Sayyidi dan sayyidati, nyonya, tuan dan nyonya. Ladies and gentlemen ya, untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian mustashfal wiladati, rumah sakit bersalin. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Asal katanya wiladah ini melahirkan, walada yalidu melahirkan. Namun maksudnya adalah rumah sakit bersalin. Kemudian masuk ke ad-darsus tsalits asyara, pelajaran yang ke-13. Kemudian kita baca muhadatsahnya. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Nah, asalnya aliyun. Namun ketika dimasuki ya, maka tidak pakai tanwin. Siapa para pemuda, siapa fityah ini? Oh iya. Siapa para pemuda ini yang tinggi? Gimana ya? Siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Andi. Jadi di sini pelajaran ke-13 membahas tentang haula'i. Haula'i adalah isim isyarat, namun digunakan untuk yang banyak, baik perempuan atau laki-laki, namun khusus yang berakal. Nah, jadi haula'i termasuk isim isyarah dan dia untuk jamak, namun untuk berakal. Tidak boleh untuk yang tidak berakal. Jadi haula tentang ismul isyarah. Nah. Haula artinya sama dengan hadza hadhi ini. Nah, artinya ini atau mereka ini sama aja. Nah. Dan haula ini ya ismul isyarah lil qarib, untuk dekat, makanya kan ini artinya. Kemudian
lil jama' digunakan untuk jama' al-aqil yang berakal. Maka yang tidak berakal ininya bukan haula. Jamaknya baik untuk laki-laki, mudzakkar, atau untuk perempuan. Contoh misalnya, ini adalah para siswi. Ini adalah para siswa dulu. Ulai tulabun. Nah, ini adalah para siswa. Nah, karena jamak tulab, ya, para siswa, maka menggunakan ininya haula. Ini para siswi sama. Ulai libatun. Nah, intinya haula ini untuk jamak, namun yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan sama. Beda dengan hadza dan hadhihi dibedakan. Kita baca man haula il fityatu tiwalu ya Ali. Siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali. Nah, fityah jamak dari al-fata. Fityatun amanu surah Al-Kahfi. Fityah jamak dari al-fata. Al-fata artinya pemuda. Nama perempuan al-fata itu nama laki-laki. Al-fata artinya pemuda. Mungkin gabungan antara nama bapak dan ayahnya bisa jadi. Kan banyak seperti itu. Jamaknya adalah al-fityah. Al-fityatu. Nah, al-fityah. Kalau pemudi yang perempuannya al-fatatu mufradnya, jamaknya fatayat. Al-fatayat. Al-fatayatu. Para pemudi, fatayat. Nah, di sini ada sifat, ya. Sifat para pemuda ini tiwal, tinggi-tinggi. Asalnya kan tawil. Namun karena pemilik sifatnya jamak, fityah, maka tawilnya pun dijamakkan menjadi tiwal. Nah, para pemuda yang tinggi atau para siswa yang tinggi. Kalau siswa yang tinggi kan atau libut tawil. Nah, atau libut tawilu siswa yang tinggi. Kalau dua siswa yang tinggi, tinggal atau libani atau wilani. Nah, sifat ini harus mengikuti pemilik sifatnya. Kalau musanna juga, pakai alif lam juga. Nah, kemudian bagaimana kalau jamak mudzakkar? Tadi di situ fityah, atullah para siswa-siswa yang tinggi-tinggi. Nah, maka at-tullabut tiwalu. Nah, ini jamak taksir dari kalimat tawil. At-tullabut tiwalu, siswa-siswa yang tinggi. Tinggi-tinggi panca-panca orangnya. Siswa yang tinggi, maknanya memang panjang atau tinggi. Namun kalau manusia tinggi. Panjangnya orang itu kan kada cocok. Tapi tinggi. Kalau benda mati baru bisa panjang maknanya. Kemudian siapa para pemuda yang tinggi ini? Nah, wahai Ali, dijawab hum tullabun jududun. Nah, mereka adalah siswa-siswa yang baru. Nah, di sini ada sifat lagi. Para siswa ini sifatnya baru. Nah, karena pemilik sifatnya tulab jamak, maka jadidnya juga harus dijamakkan. Jadidun jamaknya apa? Jududun. Nah, judud. Min ainahum. Nah, bukan man ya. Tapi min, dari mana mereka? Bukan siapa dari mereka, kan janggal. Min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amrika. Mereka dari Amerika. Amrik ya. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Zumalaun mufradnya apa? Zamil, teman biasa ya. Kalau teman biasa zamil. Nah, jamaknya zumalau. Naam hum zumalai, iya mereka adalah teman-temanku. Hum fil fasli, mereka ada di kelas
teman-temanku. Karena mereka di kelasku berarti mereka teman-temanku. Ahum mujtahiduna, kepo bener nih. Apakah mereka bersungguh-sungguh? Ini orang rajin kada? Nah, bubuhannya ini rajin kada? Ahum mujtahidun, apakah mereka rajin atau bersungguh-sungguh? Dijawab na'am, hum mujtahiduna, mereka orang yang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum, nah siapa nama-nama mereka? Ismun jamaknya asma. Asma'ul husna, nama-nama yang paling indah. Asma'uhum, nama-nama mereka. 1 Yasirun, 2 Zakaria, 3 Musa, 4 Abdullahi. Nah ini nama-nama Arab berataan. Waman, bukan wamin ya. Waman haula irrijalul qisaru, dan siapa para lelaki yang pendek-pendek ini. Nah, dan siapa para laki-laki ya. Dan siapa para laki-laki yang pendek-pendek ini. Qasir, pendek. Jamaknya qisarun. Karena pemilik sifatnya rijal jamak, maka sifatnya pun harus dijamakkan. Dijawab hum hujjajun, mereka jamaah haji. Hujjaj jamak dari hajun, seorang yang berhaji. Hujjaj orang-orang yang berhaji. Mereka adalah jamaah haji. Ini ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang tinggi adalah para siswa dari Amerika, yang pendek jamaah haji. Biasanya pendek siapa? Orang Indonesia dibandingkan dengan Eropa atau Arab secara umum. Asia Tenggara lah pendek-pendek. Min ainahum, dari mana mereka? Nah, dari Asia. Ba'duhum minas Sini, ya. Sebagian mereka dari Cina. Wa ba'duhum minal Yabani, dan sebagian mereka dari Jepang. Nah, ini sekadar. Ainal Mustafa wa asdiqauhu, di mana Mustafa dan teman-temannya, konco-konconya ya, sahabat-sahabatnya. Asdiqa jamak dari sadiqun. Zahabu ilal mat'ami, mereka telah pergi ke mat'am, ruang makan. Tamarin, latihan-latihan. Ada berapa di sini? Ada 12. Oh banyak, 25. Berarti 6 lah. Ya 6. Cepatlah. Ini kan cuma merubah kepada haula'i aja nih, haula'i. Ini kan yang mufrad dirubah kepada jamak. Perhatikan, tamarin latihan. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada di setiap jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Nah, kalau apa bahasa Arabnya? Ini seorang siswa, maka hadza talibun. Kalau ini beberapa siswa, kan jamak, maka haula'i tullabun. Gampang. Ayo, berapa tadi? 6. Ayo, Abah Farin, langsung 1 sampai 6. Sama. Untuk muzakkar dan muannas. Hadza tajirun. Haula'i tujjarun. Nah, tajir jamaknya tujjar. Ini adalah para pedagang. Nomor 2. Hadza hajjun. Nah. Haula'i hujjajun. Nah, ini adalah para jamaah haji. Nah, jadi salah kalau kita menggunakan hadza hujjajun, hadza tullabun, salah. Maka isim syaratnya juga harus dijamakkan. Karena ini berakal, maka menggunakan haula. Nomor 3. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Ya, ini adalah seorang laki-laki dan ini adalah para lelaki. Terus? Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Nah, ini adalah maknanya bisa ini adalah orang besar atau orang tua ya. Maka haula'i kibarun, ini adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi kabir maknanya bisa orang yang tua atau besar. Terus nomor 5. Hadza saghirun. Haula'i sigharun. Ini seorang yang kecil, ini adalah orang-orang yang kecil. Terus? Hadza qasirun.
Haula'i qisarun. Nah, ini adalah orang-orang yang pendek. Ya. 7 sampai 12. Mantap. Hadza tawilun. Haula'i tiwalun. Jadi sidin ini hendak memadahkan bentuk jamak dari kabirun apa? Kibar, sagirun sigor, qasirun kisor, tawilun tiwal. Nah, terus Hadza waladun. hmm. Haula'i auladun. Ini adalah anak-anak kecil. Terus Hadza benun. ya. Haula'i benaun. Nah, itu kalau jamaknya hamzahnya hamzah qata, maka iya, ada hamzah tanda qata. hamzah tuh. Nah, kalau mufradnya ibnun hamzah wasal. Berarti Haula'i abnaun. ya haula'i abnaun, jangan disambung ya. Maka dia dibaca karena hamzah wasal. Ini adalah anak-anak laki-laki. Kemudian 10. Hadza ammun. Haula'i a'mamun. Nah, Hadza syaikhun. Hadza syaikhun. Haula'i syuyukhun. Antum lihat semuanya ini digunakan untuk yang berakal. Ya, maka menggunakan haula. Ini adalah syekh. Syekh ini maknanya bisa dua. Orang yang tinggi ilmunya atau orang yang tua. Nah, orang yang tua di kiau syekh. 50 ke atas syekh. Nah, sama lihat di Saudi begitu, ada yang manggil yang tua ya syekh ya syekh. Padahal bukan ulama, tapi karena sudah tua. Ya. Saya aja. Nah, dia itu syekh ya. Dan syekh. Ya syekh sebenarnya. Tapi ya gitulah. Kadang kita seperti itu, manggil syekh aja. Ustadz, guru-guru, sama kayak kita kan dipanggil. Panggil guru-guru ya. Nomor 12 terakhir. Hadza dhaifun. Haula'i duyufun. Artinya apa? Dhaifun. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tamu, ya. Jadi haula ini adalah tamu. Saat 13 sampai berapa saat? Sampai 19. Hadza zamilun. Ya. Haula'i Nah, zumala'u. Nah, ini adalah teman. Ini adalah teman-teman. Terus? Hadza faqirun. Haula'i fuqara'u. Jadi sini hendak menampaikan, memadai kita, inilah bentuk-bentuk jamaknya. Terus? Hadza ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Ya, ini adalah orang-orang kaya. Terus? Hadza sadiqu. Shadiqun. Haula'i asdiqa'u. Ya. Hadza tabibun. Haula'i atibba'u. Ya, ini dokter. Terus? Hadza Fatan. fatan. Kenapa jadi fatan ada fatun? Dasar. Kan al-fata menjadi dia isim maksur, isim yang berakhiran alif. Maka ketika pakai tanwin ya seperti itu, fatan. Contoh misalnya apa ya selain fatan? Al-fata kan al-fata pemuda. Pakai tanwinnya bukan fatun ya, fatan. Terus dia isim maksur. Haula'i fityatun. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Sudah? Terus fatan kan pemuda ya. Haula'i fityatun. Ini adalah para pemuda. Terus? Hadza akhun. Ya. Haula'i ikhwatun. Ya. Stop, Rifki, habiskan. Hadza jadidun. Haula'i jududun. Ya. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Ya. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Hadza fallahun. Haula'i fallahuna. Ya. Hadza mujtahidun. Haula'i mujtahiduna. Hadza muslimun. Haula'i muslimuna. Ya. Terus. Cukup ya. Sudah ngantuk kan. Kita sambung nanti yang di nomor latihan keduanya ya. Oh ini apa namanya? Ya ini menjawab
Ya, Masya Allah. Jadi ini karena sebelumnya belum pernah ngajar Durusul Lughah, cuma pas ketika ketika di MIS baru ngajarnya. Sebelumnya nggak pernah. Beda dengan Jurmiyah, sebelumnya sudah pernah. Tapi ini Masya Allah kitabnya bagus untuk percakapan sih sebenarnya. Jadi bagaimana penggunaan jamak, banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab di kitab ini ya. Insya Allah kita semoga tamat ya. Ini kan 3 jilid nih, langsung 3 nih. 4 kah? Kalau nih ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.